wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhaimin. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Tipe-tipe Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan tersebut, kita dapat menemukan tipe negara modern, yaitu adanya demokrasi, perwakilan dan merupakan bangunan negara hukum yang demokratis. Bentuk negara hukum yang demokratis menjadi cita-cita seluruh negara modern saat ini. Berdasarkan karakteristik negara tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa negara Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara modern. Konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah diamandemen dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 dan 3 telah dengan jelas menyebutkan cita-cita negara modern tersebut, yaitu Pasal 1 Undang-Undang 1945. 1. Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, alasan bahwa Indonesia dapat dikategorikan sebagai modern adalah sebagai berikut. 1. Negara Republik Indonesia tidak memiliki ciri-ciri yang terdapat dalam tipe negara timur kuno, yaitu Yunani kuno, Romawi kuno, dan lain-lain yang berciri teokrasi absolut, negara kota dengan demokrasi langsung, kerajaan yang absolut atau feodalistik. 2. Konstitusi Negara Republik Indonesia baik sebelum maupun setelah amandemen telah mencanangkan adanya demokrasi perwakilan dan berupaya menciptakan bangunan negara hukum yang demokratis. Pemilihan presiden secara langsung dalam sistem pemilu di Indonesia tidak berarti bahwa kita melaksanakan demokrasi secara langsung. Wujud demokrasi langsung yang sesungguhnya adalah dengan sistem referendum di mana rakyat terlibat secara langsung ke berbagai kebijakan. Dalam sistem pemilu di Indonesia, rakyat memilih presiden secara langsung, namun presiden yang nanti dipilihlah yang bertindak sebagai eksekutif yang akan menentukan tindakan yang akan dijalankan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, lebih tepat jika Indonesia menjalankan demokrasi aplikasi atau menjalankan republik. 3. Negara Republik Indonesia mewajibkan rakyat untuk pada hukum dan nilai-nilai ketuhanan yang dianutnya. Hal ini memunculkan konsep bahwa negara kita berciri negara nomokratis, yaitu nomokratis Pancasila. Nomoi artinya hukum dan kratein artinya pemerintahan atau kekuasaan. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Amandemen yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Dasarnya dari negara hukum adalah seluruh sikap, kebijakan, perilaku, serta alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai hukum dalam negara hukum. Hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam teori tipe-tipe utama negara yang berkembang dalam sejarah kita dapat mengetahui bahwa Republik Indonesia dikonstruksikan untuk menjadi negara modern, yaitu negara hukum yang demokratis dan merupakan nomokrasi Pancasila. Baiklah, hanya itu penjelasan saya tentang tipe-tipe negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.